Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2. Hari ini saya masih akan membahas mengenai sluf, kolom, dan balok. Sebelumnya untuk tulangan beton itu ada dua besi yang digunakan. Jadi bisa menggunakan besi polos atau bisa menggunakan besi ulir. Tapi perbedaannya tidak hanya pada penamaannya saja, tetapi juga pada penulisannya. Kedua-duanya dibaca dimensi, tetapi penulisannya berbeda. Ini seperti pada notasi huruf O dicoret ini dan pada besi polos dan huruf D besar itu pada besi ulir atau deform. Jadi saya ulangi, untuk notasi besi polos itu diberi lambang O dicoret, kemudian untuk besi ulir itu huruf D besar. Contoh penulisannya adalah seperti ini. 2 diameter 12 berarti 2 batang besi polos dengan diameter 12 mm. Atau penulisan diameter 14 berjarak 200 berarti besi polos diameter 14 mm berjarak 200 mm. 5 diameter 20 berarti 5 batang besi berulir diameternya 20 mm. Atau diameter 20 berjarak 150 berarti batang besi berulir diameter 20 berjarak 150 mm. Tulangan pada bangunan itu ada bermacam-macam, terutama pada beton, yaitu balok, kolom, plat, dan sluf. Dan angka-angka yang pada dimensi ini bercampur aduk. Jadi ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan sentimeter, bahkan ada yang menggunakan milimeter. Kamu harus hati-hati untuk membaca dimensi. Dalam meter misalnya, itu dia akan menentukan panjang balok, jarak antar balok, tinggi kolom, panjang dan lebar plat. Pada sentimeter itu lebar dan tinggi balok, lebar dan tebal kolom, serta tebal plat. Dalam milimeter yaitu pada penggunaan diameter tulangan. Jadi pada tulangan bangunan itu banyak sekali dimensi yang digunakan, sehingga harus hati-hati. Kolom, pengertian kolom itu adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai bersangkutan dan juga bahkan runtuh total. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban bangunan kemudian akan diteruskan ke kolom. Lalu seluruh beban yang diterima kolom akan didistribusikan ke permukaan tanah menjadi 0. Kolom beton. Kolom umumnya bisa berbentuk persegi panjang, bujur sangkar, atau bahkan bulat. Penulangan kolom dapat secara simetri atau mengelilingi sisi. Penyambungan penulangan dilaksanakan secara praktis pada permukaan suatu lantai atau di tengah-tengah kolom. Tulangan di bagian bawah dibengkokkan ke dalam dulu dan menjadi stek dengan panjang kurang lebih 40 kali dari diameter. Seperti pada gambar berikut ini, bahwa jarak sengkang atau tekuan itu harus 40 kali dari diameter tulangan. Struktur kolom. Struktur dalam kolom itu terbuat
dari besi dan beton, dan keduanya adalah gabungan antara material yang tahan tarik dan tahan tekan. Besi adalah material yang tahan tarik, sedangkan beton itu material yang tahan tekan. Jadi kombinasi dari keduanya cocok untuk kolom. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton akan memungkinkan kolom atau bagian struktur lain seperti sub dan balok dapat menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Ada 3 jenis kolom beton bertulang, yaitu kolom yang menggunakan pengikat sengkang lateral, kolom menggunakan pengikat spiral, atau struktur kolom komposit seperti kolom utama. Kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyangga beban utama yang berada di atasnya. Untuk rumah tinggal disarankan bangunan sederhana ya, jarak kolom utamanya adalah 3,5 meter. Itu agar dimensi balok yang menopang lantai untuk plat lantai itu tidak begitu besar. Apabila jarak kolomnya dibuat lebih dari 3,5, maka struktur bangunannya harus dihitung secara khusus. Dimensi kolom utama untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya dipakai ukuran 20 x 20 dengan tulangan pokok 8 diameter 12 mm. Begelnya diameter 8, jarak 10 cm. 8 diameter 12 maksudnya jumlah besi beton ulir diameter 12 mm 8 buah, 8 sampai 10 cm maksudnya begel besi ulir diameter 8 dengan jarak 10 cm. Lalu ada kolom praktis. Kolom praktis itu adalah kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding menjadi stabil. Jarak kolom maksimum adalah 3,5 meter juga atau pada pertemuan pasangan bata di sudut-sudutnya. Dimensi kolom praktis adalah 15 x 15 dengan tulangan beton 4 diameter 10. Begel diameter 8 sampai 20. 4 diameter 10 maksudnya jumlah besi beton ulir diameter 10 mm adalah 4 buah. Diameter 8 sampai 20 cm maksudnya beton ulir diameter 8 dengan jarak setiap 20 cm. Kemudian ada kolom komposit. Kolom komposit itu adalah kolom baja yang dibuat dari potongan baja giling atau roll, build up dan dibungkus dengan menggunakan beton struktural dan diberi tulangan baja serta sengkang seperti pada kolom beton biasa. Hasil kombinasi ini akan mampu mendukung beban jauh lebih besar dari kolom beton bertulang dengan ukuran yang sama. Keuntungan penggunaan kolom komposit itu meningkatkan daya tahan baja terhadap api. Yang kedua, meningkatkan daya dukung baja. Yang ketiga, kekakuan antar tingkatan akan meningkat. Yang keempat, mengurangi kelangsingan baja. Yang kelima, meningkatkan daya tahan dari baja terhadap korosi. Struktur komposit. Struktur komposit itu adalah struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda satu sama lain. Tapi kedua struktur ini membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jadi itu mirip seperti beton bertulang yang tadi ya. Umumnya struktur komposit dapat berupa kolom baja yang terbungkus beton atau balok baja yang terbungkus beton. Seperti pada gambar A dan D. Lalu kolom baja yang berisi beton atau tiang pancang seperti pada gambar B dan C. Atau balok baja yang menahan slab beton seperti pada gambar E. Ini adalah kemungkinan penggunaan struktur komposit. Balok beton. Balok itu adalah bagian dari struktur bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Selain balok, ada juga ring balok yang berfungsi untuk mengikat kolom-kolom apabila terjadi pergerakan, kolom-kolom tersebut tetap bersatu, mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Ring balok dapat dibuat dari bahan yang sama dengan kolom, sehingga hubungan antara ring balok dan kolom bersifat kaku dan tidak mudah berubah bentuk. Pola gaya yang tidak seragam dapat mengakibatkan balok melengkung atau defleksi yang harus ditahan oleh kekuatan internal material. Beberapa kemungkinan perletakan balok antara lain, balok sederhana bertumpu pada kolom-kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan.
cantilever itu adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya yang didukung hanya pada satu ujung yang tetap. Balok tritisan adalah balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya. Balok dengan ujung-ujung tetap yang dikaitkan kuat itu akan menahan translasi dan rotasi. Bentangan suspensi adalah balok sederhana yang ditopang oleh tritisan dari dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen 0. Balok kontinu memanjang secara menerus melewati lebih dari dua kolom tumpuan yang untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Ini contoh ilustrasi balok dengan plat di atas tumpuan jepit. Kemudian yang di bagian atas itu adalah balok di atas tumpuan bebas. Kemudian kita lanjut ke penulangan plat satu arah. Plat dengan tulangan pokok satu arah akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beban yang berupa momen lentur pada bentangan satu arah saja. Contoh plat satu arah adalah plat cantilever atau level dan plat yang ditumpu oleh dua tumpuan. Karena momen lentur hanya bekerja satu arah, yaitu searah bentang L, maka tulangan pokok juga dipasang satu arah yang searah dengan bentang L tersebut. Untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok tidak berubah dari tempat semula, maka dipasang tulangan tambahan yang arahnya tegak lurus tulangan pokok. Tulangan tambahan ini disebut tulangan bagi. Kedudukan tulangan pokok dan tulangan bagi selalu bersilangan tegak lurus. Tulangan pokok dipasang dekat dengan tepi luar beton, sedangkan tulangan bagi dipasang di bagian dalamnya dan menempel pada tulangan pokok. Tepat pada lokasi persilangan tersebut, kedua tulangan diikat kuat dengan kawat benrat. Fungsi tulangan bagi selain memperkuat kedudukan tulangan pokok, juga sebagai tulangan untuk menahan retak beton akibat susut dan perbedaan suhu beton. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini adalah penampang balok dengan plat cantilever. Ya, jadi satu tumpuan saja, kemudian dengan dua tumpuan sejajar, ada yang tumpuan lapangan, tulangan lapangan. Kalau di bagian atasnya pembacaannya adalah seperti ini, ada dua segitiga yang mengarah ke kanan, kemudian ada satu segitiga yang mengarah ke bawah. Kalau di tampak atas tumpuan sejajar, segitiga ini pada rencana plat itu sebenarnya ada artinya. Kalau dua segitiga yang ke sebelah kiri artinya tulangan bawah urutannya kedua dari bawah. Kalau dia dua ke kanan, tulangan atas urutannya dua dari atas. Kemudian satu ke atas, tulangan bawah urutan satu dari bawah. Kalau dia ke bawah, kebalikannya yaitu tulangan atas urutan ke satu dari atas. Nah, jadi seperti ini simbol gambar penulangan. Pada plat cantilever, karena momennya negatif, maka tulangan pokok dan tulangan bagi dipasang di atas. Simbol gambar penulangan. Pada plat cantilever, karena momen negatif, maka tulangan pokok dan tulangan baginya akan dipasang di atas. Jika dilihat pada gambar penulangan tampak depan, pada gambar A sebelum slide ini, maka tampak bahwa tulangan pokok dipasang paling atas, dekat dengan tepi luar beton. Sedangkan tulangan bagi menempel di bawahnya. Tetapi jika dilihat pada gambar tampak atas, pada garis tersebut hanya tampak tulangan horizontal dan vertikal bersilangan, sehingga sulit untuk dipahami mana yang seharusnya dipasang di atas atau menempel di bawahnya. Sehingga untuk mengatasi kesulitan ini perlu aturan penggambaran dan simbol-simbol sebagai berikut. Aturan umum dalam penggambaran yaitu harus dapat dilihat atau dibaca dari bawah dan atau di sebelah kanan diputar ke bawah. Kemudian yang kedua, tulangan yang dipasang di atas diberi tanda berupa segitiga pada bagian lancip di bawah. Disebut simbol mendukung. Artinya sesuatu yang didukung pasti berada di atas. Kalau dia turun, berarti dia di bagian atas. Kemudian tulangan yang dipasang di atas diberi tanda berupa segitiga dengan bagian lancip di atas, disebut simbol menginjak. Sesuatu yang diinjak pasti berada di bawah. Jadi yang segitiganya ke atas, adanya dia di bawah.
Pada gambar A, tampak depan, baik tulangan pokok maupun tulangan bagi, semuanya dipasang di atas. Tulangan pokok terletak di paling atas pada urutan 1 dari atas, dan tulangan bagi menempel di bawahnya urutan kedua dari atas. Kemudian poin nomor 5. Pada gambar A, tampak atas tulangan pokok, jika dilihat dari atas, tampak sebagai garis horizontal, dilihat dari bawah dan diberi simbol dengan mendukung berjumlah 1 buah. Artinya tulangan didukung dipasang dari kanan dan pada urutan pertama. Untuk tulangan bagi, jika dilihat dari atas, tampak sebagai garis vertikal, dilihat dari kanan dan diberi simbol dengan mendukung berjumlah 2 buah. Artinya tulangan didukung dipasang di atas dan pada urutan kedua. Dengan memperhatikan dan mencermati item 1 sampai 5 di atas, maka dapat dipahami bahwa pada gambar B tampak atas, tulangan bagi di daerah tumpuan diberi tanda 2 buah segitiga dengan lancip ke sebelah kanan, dan karena tulangannya dipasang di atas dan pada urutan kedua dari atas, sedangkan tulangan bagi di daerah lapangan diberi tanda 2 buah segitiga dengan bagian lancip sebelah kiri karena tulangannya di bawah dan pada urutan kedua. Penulangan plat 2 arah. Plat dengan tulangan pokok 2 arah ini akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang 2 arah. Contoh plat 2 arah adalah plat yang ditumpu oleh 4 sisi yang saling sejajar. Ini contoh penampang dan tampak atas atau rencana dari plat penulangan pokok 2 arah yang rata-rata kalian gunakan. Jadi ini adalah daerah tumpuan, daerah lapangan, dan daerah tumpuan. Penggambarannya juga menggunakan yang tadi, yang segitiga ke bawah atau ke kanan, jumlahnya 1 atau 2 atau bahkan 3 kalau memang diperlukan. Lalu plat beton. Gambar plat ditunjukkan dengan denah, potongan memanjang dan melintang. Pada denah plat, tulangan digambarkan dengan bentuk setelah dibengkokkan tergeletak, tidak tampak atasnya baik ke arah panjang maupun ke arah lebar. Perletakan dapat bebas atau jepit baik pada 4 sisi maupun pada 2 sisi. Tulangan di lapangan bentangan dibengkokkan ke atas pada tempat 1/5 bentangan dan penambahan tulangan di tumpuan sepanjang 1/4 bentangan. Ini ilustrasi plat di atas 4 tumpuan bebas, penggunaan tekuk dan diameter. Lalu pada sloop. Sloop adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloop berfungsi sebagai perata beban yang diterima oleh pondasi dan juga mengunci dinding agar tidak rubuh apabila terjadi pergerakan tanah. Sloop adalah balok pengikat pondasi. Untuk menyempurnakan sistem ikatan antar pondasi dan sloop pada rumah kecil tahan gempa, sebaiknya dipasang angker dengan diameter 12 dengan jarak 1,5 meter. Sloop bangunan adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi. Guna sloop adalah untuk meratakan beban yang diterima kolom menuju pondasi, sehingga setiap beban yang diterima suatu kolom akan tersebar merata pada seluruh pondasi. Selain itu, fungsi sloop adalah sebagai pengikat antara dinding pondasi dan kolom. Jadi ini sloop ya, sloop itu ada di atas pondasi dan dia masih merupakan konstruksi karena dia menghubungkan antara pondasi dan kolom di atasnya. Untuk bangunan sederhana, sloop itu harus memiliki angker ke pondasi, jadi tidak cukup hanya hubungan sloop dan kolom saja. Ini angkernya pakai 12 besi polos ya, minimal besi polos 12 mm. Dan seperti ini gambar penggunaan sloop sederhana. Untuk membuat beton bertulang, balok, sloop, dan ring balok itu menjadi satu kesatuan sistem pengakuan yang baik, dan penerusan tulangan harus dilakukan dengan perencanaan. Tulangan yang digunakan untuk beton tulangan diameter minimum 10 mm dengan jarak sengkang bervariasi tergantung kebutuhan. Secara garis besar, beton bertulang dapat dibagi 2, kolom dan balok. Ukuran beton bertulang yang digunakan adalah kalau menggunakan sloop 15 x 20, kolom utama 20 x 20,
kolom praktis 15x15, ring balok 15x20. Ini contoh gambar rencana plat ya, rencana plat lantai dan balok di sebuah bangunan sekolah. Kemudian ini rencana penulangan plat di lantai 2 dan di lantai bagian paling atas yang berhubungan dengan atap. Di detail-detail untuk penulangannya harus dibuatkan dalam bentuk tabel, kemudian diberi keterangan setidaknya seperti ini ya. Ada tulangan tumpuan, ada tulangan lapangan, untuk balok, kolom, dan untuk sloof tidak perlu diisi tulangan lapangan. Seperti itu. Demikian materi hari ini mengenai penulangan. Semoga terinspirasi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.